Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students. Welcome back to our course English Communication for IT. And I am Nida Malia Sikin as your lecturer. Now, we will discuss about the material which is inside and the first chapter of the book, the reference book that I have shared to you. But before we try to answer all the questions that I asked you to answer, I will share your presentation first related to the materials inside the book. Okay. Wait. As usual, I have to move the ini. Okay. The title of the chapter is Working on IT Industry. Well, we will start with the first material. The first material is about greet people by using English. What is greet? Greet in here is menyapa. I mean, what will you say when you first people for the first time? Or when you first people firstly, itu apa yang akan Anda katakan pertama kali ketika you meet people, ketika Anda berjumpa dengan orang. Actually, there are this kind of greeting is divided into two types. The first one is formal atau dalam bahasanya resmi, and then informal atau tidak resmi. Nah, ini contohnya hello. Hello is a type of formal greeting. Good morning or good afternoon, good evening. For example, hello Nida. Good morning Nida. How are you? How are you doing? It's nice to see you. It's nice it's great to see you. Nah, itu menunjukkan suatu hal yang formal. How is your day? Nah, how is your day going? Kenapa ini disebut dengan formal? Karena dari perkataan ini saja kita bisa lihat adanya jarak antara penanya dan yang ditanya. Ya, those speaker have a little bit long distance. Ya, ini yang disebut dengan formal. Nah, informal ini biasanya ditentukan oleh suasana yang tidak formal juga atau informal situation, atau memang kedekatan yang sudah sangat dekat atau dari rentang usia yang dekat biarpun baru pertama kali bertemu. Nah, hi, hey man, how is it going? How is everything? How is life? How are things? What's up? What's going on? What's new? How have you been? Long time no see. It's been a while. Nah, those kinds of greetings ini menunjukkan informal. Jadi tadi semua kapan kita menggunakan atau menggunakan formal dan kapan kita menggunakan informal itu ditentukan oleh situasi. Jadi apakah lawan bicara kita itu orang yang dekat dengan kita, orang yang baru pertama kali ketemu, atau dari rentang usia juga jauh, atau dari status juga jauh. Kalau dari statusnya sudah dekat, kemungkinan besar kita menggunakan informal. Tuh. But situation plays the roles. Misalnya gini, Anda menyapa dosen misalnya. Dosen itu saudara Anda. Nah, di kampus itu it's better for you to use formal, ya. Kenapa? Karena memang situasinya situasi kampus, ya. Nah, ketika di luar, ya bebas, tergantung kesepakatan Anda dengan dosen tersebut, apakah mau informal atau mau formal. Jadi memang kita dekat, kita biasa main bareng. Nah, tapi lihat lagi nih, kita lagi di mana. Itu yang menentukan melakukan greeting pada saat greetingnya itu menggunakan formal atau informal, ya. Jadi we have
to see the whole situation. Okay. Next. Nah, talking about meeting a people, itu biasanya kita menanyakan beberapa hal. Nah, karena memang pertanyaannya bersifat langsung pada saat itu, biasanya menggunakan simple present tense. Yang ini nanti akan kita bahas secara lebih detail minggu depan pada saat Google Meet. But di sini, I am going to give you several example. Mudah-mudahan Anda bisa melihat bedanya di sini. Di sini ada who is he, siapa dia. Who are they, siapa mereka. What do you usually eat for lunch? Lalu, how does she go to office every day? Nah, I hope you can see the difference between this type of question. Who is he? Dia menanyakan orang, ya. Nah, karena menanyakan orang ini yang muncul kata bantunya itu to be. To be dalam present ada 3. Am, is, are. Jika kita menanyakan lawan bicara, tidak mungkin kita menanyakan menggunakan am kan. Misal, who am I? Kalau nanya diri sendiri mah jawab sendiri aja gitu kan. Who is he? Who are they? He di sini kenapa menggunakan is? Karena tunggal. Beda dengan they yang jamak berarti more than one people there menggunakan are, ya. Nah, ini berarti usually we ask for a person, ya. Personal question, ya. Siapa dia? Siapa mereka? Nah, ini what do you usually eat for lunch? How does he go to school every day? Di sini yang ditanyakan bukan orang, tapi lebih ke kebiasaan. Kita bisa lihatnya dari mana? Dari kata usually-nya, di sini ada everyday. Ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan kebiasaan. Okay, this type of sentence will be explain more next week. Nah, di sini yang muncul kalau tadi adalah to be, is, and are. Di sini yang muncul adalah do dan does. Kenapa? Karena di sini melibatkan kata kerja eat dan go. Ya, coba dibuka lagi. I hope you can open the material simple present tense. So next week when we have a Google Meet, kita bisa membahasnya dengan lebih dalam karena Anda sudah baca-baca sebelumnya. Oke. Okay. Next. Nah, ini yang sering muncul dan kita masih sering bingung apa sih bedanya in, on, at, in, on. Nah, di sini kalau dibuat segitiga, posisi at itu lebih spesifik, berarti lebih sedikit. Lalu in itu lebih luas, kalau on itu berada di tengah-tengahnya ya. Jadi yang lebih luas itu in. At itu specific time. Specific time itu jam 5, jelas kan jam 5. Beda dengan ini tahun 980 misalnya. In 1980. Tapi kan ini nggak jelas jam berapa, hari apa, bulan apa. Nah, berarti ini luas, lebih luas. Nah, di bawah ini on Tuesday tuh. Di sini hanya disebutkan harinya saja, tapi kan nggak jelas harinya tuh jam berapa. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, pakai at. On Tuesday in 1980 at 5 o'clock. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa posisi kalau segitiga seperti ini, di mana at itu mungkin di atas, on itu berada di tengah-tengah, dan in itu yang lebih luasnya lagi. Nah, itu adalah beberapa materi yang kurang lebih muncul di chapter 1. Ya. Nah, sekarang kita coba jawab ya, apa yang sudah kalian coba kerjakan. I am going to stop the sharing. Ya, atau saya kasih share yang baru. Nah, ini kan ya. Let's see. Oke.
single page. Okay. How do you greet people in your country? What do you say when you greet people in English? Nah, ini perhaps kalau ini kan dari sisinya sepertinya mereka baru pertama kali bertemu. Hello, my name is. Hello, nice to meet you. My name is. Nah, lalu di gambar kedua kita bisa lihat bahwa ini juga formal situasinya ya. Beda dengan gambar ketiga bisa hi, hi man. Nah, ini bisa di sini di gambar ketiga. Nah, apa namanya? Lalu di sini kita bisa menjawab ini, hi, my name is Natasha. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Good morning. What's your name? I am Ahmed. And you are? My name is Philip. Nice to meet you. Hi, everybody. This is Ingrid. Hi, Ingrid. This is Ahmed, Linda, Mohammed, and Mansur. Nice meeting you all. Likewise. Apa namanya? Welcome to the team and good luck. Kenapa welcome di sini? Karena yang dibutuhkannya adalah verb. Itu ya jawabannya kurang lebih. Lalu move ke sini. Nah, ini yang ketika kita menggunakan tadi yang saya sebutkan, yang kita coba bahas, related to be. I am Sam. Nah, M ini khusus untuk I ya. Nah, ini we use be to ask personal question. Where are you from? Jadi kita nggak nanya do pakai do atau does, tapi lebih ke pakai to be. Okay. Okay, let's start to answer this. My name is Jessica Martin, and I am the IT support team leader. The IT support team members are ini blah blah blah. Mahmud is our network administrator. Ellie and Guido are system maintenance officer. Their job is to keep our system going. My job is to support you. My contact number is okay. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat email balasan di mana Anda harus di sini kan ada tim yang terdiri dari Jessica dan beberapa temannya. Nah, Anda diminta untuk membuat apa namanya? Email balasan yang berisikan perkenalan dan posisi Anda di IT dan posisi teman-teman Anda yang 3 orang ini ya. Itu. Lalu nah untuk reading 2 ini si yang di kotak ini yang dijadikan patokan. Hi, I am Sylvia. I create username and password and I set firewalls. This is Isabel. Her job is to plan and design the network. And this is Andrew. His job is to make sure all of the computers work properly. Finally, Mark and Latika, their area is data processing. We all work for the university. Our offices are in building 8. Nah, di sini ada pilihannya untuk jawaban nomor 1 sampai dengan 4. Di mana keterangannya? Kita bisa lihat di sini Sylvia. Sylvia itu kerjanya create username and password and I set firewalls ya. Mudah-mudahan saya nggak salah bahwa Sylvia itu adalah network administrator. Isabel di sini plan and design the network. So perhaps this is Isabel is a network architect. Andrew is to make sure all of the computers work properly. Perhaps Andrew is an IT support officer. Mark and Latika dia kerjanya adalah data processing, perhaps database analyst ya. Jadi Sylvia is a network administrator, Isabel is a network architect, and Andrew is an IT support officer. Mark and Latika are database analysts.
Nah, ini simple present tadi di mana kita pakai do and does. Sekali lagi, oh iya, bahwa do ini untuk yang jamak kayak I, we, they. Sedangkan does itu untuk he, she, it. Jadi semisal Nida and Aldi itu do, tapi Nida saja itu does ya. Oke. Nah, di sini Anda meminta untuk menulis tentang pekerjaan apa sih yang Anda inginkan di masa depan gitu. Jobnya apa, tulis perusahaan yang ingin Anda lamar, apakah memang Anda mau membuat perusahaan sendiri atau memang ingin melamar ke perusahaan tertentu, dan kira-kira dengan pekerjaan yang Anda pilih itu, apa yang akan Anda kerjakan, tanggung jawabnya seperti apa. Misalnya, Anda memilih menjadi IT support officer di perusahaan mana, Anda list di sini, tanggung jawabnya seperti apa, itu yang saya tunggu jawaban dari Anda nanti. Oke. Wait, tadi sampai mana? Nah, apa namanya? Nah, ini yang listening ini tidak usah. Nah, ini at, memang at itu identik dengan waktu ya, jam itu biasanya pakai at, sudah almost fix. Oke. Nah, ini yang harus dijawab. I work in an office. Apa nih? Complete these sentences with the words in the box. In Dubai, but I am from Canada. I work at I work for SAP there. I start work at 8 a quarter past 8. Have lunch in a cafe at a half past 1 and finish about 5. Berarti ini and from 4 at sorry, in from 4 at jawabannya. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat apa namanya? 3 kalimat tentang diri Anda. Oke, for example, and your daily schedule. 3 kalimat saya, apa my name is Tina Amalia Sikin. Every day, itu kan ada 1 kalimat ya, my name is Tina Amalia Sikin. Every day, I usually go to campus to teach. 2. I teach English lesson for IT students. Itu 3. Itu contoh ya. Tuh, oke. Nah, di sini tidak ada yang harus dikerjakan. Lalu kita masuk ke sini. Nah, di sini adalah di mana Anda harus menceritakan tentang informasi Anda, nama Anda siapa, tanggal sekarang siapa, ceritanya kan memang sedang workshop ya. DOB ini date of birth atau TTL, place of resident Anda tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, tertariknya Anda di bidang apa, dan pekerjaan IT apa yang Anda inginkan, Anda tulis di sini. Nanyanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jelas harus pakai bahasa Inggris. Oke. Ya, so ini di sini Anda harus membuat email, tapi ini mah bonus, mah mau dikerjakan atau tidak. Ya, ini tentang chapter review chapter 1 ini. Mudah-mudahan membantu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini related to working on IT company. Nah, I hope you can find other sources to enhance your knowledge related to the material that has been given earlier. Okay. Feel free to ask me if you have something to ask. Ya, maksudnya Anda bisa wapri or you can maximize your WhatsApp group. We can discuss there. Okay. See you next week on our Google Meet time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.